Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faridatun Nikmah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Batanghari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa landasan penting dalam pendidikan, yaitu hakikat manusia, landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis. Baiklah, kita masuk materi yang pertama, yaitu hakikat manusia dan hubungannya dengan tujuan pendidikan. Pertama, kita bahas dulu tentang hakikat manusia. Manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang punya potensi akal, moral, sosial, dan spiritual. Kita bisa berpikir, merasakan, berinteraksi dengan orang lain. Nah, karena manusia punya potensi yang harus dikembangkan, disinilah pendidikan berperan. Kemudian tujuan pendidikan pada dasarnya adalah membantu manusia berkembang menjadi pribadi yang utuh, cerdas, berkarakter, dan mampu hidup bermasyarakat. Jadi, pendidikan itu bukan hanya mengajar ilmu, tetapi membantu manusia mencapai fitrahnya dan jadi versi terbaik dari dirinya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis adalah dasar pemikiran tentang kenapa dan untuk apa pendidikan dilakukan. Ada dua aliran yang sering dibahas. Yang pertama, aliran klasik yang menekankan bahwa pendidikan harus membentuk moral, kedisiplinan, dan tradisi. Guru jadi pusat pembelajaran dan pengetahuan dianggap tetap serta harus diwariskan. Yang kedua, yaitu aliran modern. Sebaliknya, menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Belajar harus berdasarkan pengalaman langsung, berpikir kritis, dan menyesuaikan perubahan sosial. Pendekatan ini lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis berkaitan dengan bagaimana peserta didik belajar dan berkembang. Ada 3 teori belajar yang penting. Yang pertama, behaviorisme, melihat belajar sebagai perubahan perilaku seseorang belajar melalui stimulus dan respons. Contohnya, siswa rajin karena sering diberi reward. Kemudian yang kedua, kognitivisme, fokus pada proses mental seperti memahami, mengingat, dan memecahkan masalah belajar, bukan sekedar perilaku tapi cara berpikir. Yang ketiga, yaitu konstruktivisme, peserta didik membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman, guru hanya sebagai fasilitator. Selain teori belajar, ada juga teori perkembangan, yaitu yang pertama, Piaget berbicara tentang tahap perkembangan kognitif, mulai dari sensori motor sampai formal operasional, di mana anak sudah mampu berpikir abstrak. Yang kedua, Erikson menjelaskan tahapan perkembangan psikososial seperti tahap trust vs mistrust pada bayi, sampai integrity vs despair pada usia lanjut. Intinya, tiap tahap hidup punya tantangan psikologis yang berbeda. Kita lanjut lagi ke materi yang keempat, yaitu landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis melihat bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi masyarakat. Yang pertama, sekolah sebagai sistem sosial. Artinya, sekolah punya struktur, aturan, peran, dan nilai yang saling terhubung, mulai dari guru, siswa, kepala sekolah, hingga orang tua. Semua berinteraksi menciptakan lingkungan belajar. Kedua, pendidikan multikultural. Indonesia sangat beragam, suku, bahasa, agama, dan budaya. Pendidikan harus mampu menangani keberagaman ini dengan menanamkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan hidup damai dalam multikulturalisme. Selanjutnya, materi yang terakhir, yaitu landasan historis pendidikan nasional. Landasan historis melihat bagaimana pendidikan Indonesia berkembang dari masa ke masa. Pada masa kolonial, pendidikan hanya untuk golongan tertentu, sifatnya diskriminatif dan tidak merata, rakyat bisa tidak mendapat akses. Setelah kemerdekaan hingga Orde Baru, pemerintah mulai membangun sistem pendidikan nasional, kurikulum diperbarui, sekolah diperluas, dan pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Perjalanan sejarah ini membentuk sistem pendidikan yang kita jalani sekarang. Jadi, semua landasan ini saling melengkapi. Pendidikan berjalan karena memahami manusia, didukung pemikiran filosofis, teori psikologis, kondisi sosial, dan pengalaman sejarah bangsa. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.